Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Kita masih berada di bab yang kedua, yaitu di bab al-birr wasilah, bab tentang kebaikan dan hubungan silaturahmi. Kita memasuki hadis yang ke-12. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan salah satu penderitaan seorang muslim di dunia ini, naffasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah, maka Allah akan menghilangkan baginya penderitaan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan segala kesulitannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarhullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba jika seorang hamba tersebut menolong saudaranya. Akhrajuhu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi di dalam kitab sahihnya. Masyarul muslimin wal muslim, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah secara singkat, bahwasanya hadis ini mengingatkan kita akan kaidah al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan itu sesuai dengan perbuatan. Seseorang yang menghilangkan penderitaannya saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya di hari kiamat. Begitu juga yang memudahkan kesulitan saudaranya di dunia, Allah mudahkan di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa, lalu yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang muslim saudaranya, maka Allah juga menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan sungguh Allah akan menolong seorang hamba jika hamba tersebut menolong saudaranya. Jika kita berbuat baik, maka Allah pun berbuat baik kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka sesuai dengan apa yang kita sudah upayakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwasanya man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah. Tidak disebutkan penderitaan di dunia, sementara yang setelahnya disebutkan fid dunya wal akhirah. Yang menutup ayat disebutkan juga Allah akan tutup satarallahu fid dunya wal akhirah. Akan tetapi pas di pertama ini tidak dijelaskan di hadis ini kenapa tidak disebutkan penderitaan di dunia dan di akhirat. Disebutkan penderitaan di akhirat saja. Berkata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya penderitaan di dunia tidak sebanding atau tidak apa-apanya dibandingkan penderitaan di akhirat. Karena penderitaan di akhirat sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya keadaan di hari kiamat itu salah satunya yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Di ayat-ayat tentang hari kiamat kita mengetahui bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Atau di dalam surah Al-Muzammil bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan ketakutan yang sangat banyak. Ketakutan yang sangat banyak di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan yauma yaj'alul wildanu syiba, di mana anak kecil saking takutnya dengan hari kiamat membuatnya beruban. Anak kecil. Lalu di ayat-ayat yang lainnya dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Haqqah, bagaimana seseorang mendapatkan catatan amalnya di sebelah kirinya, dia mengatakan bahwasanya tidak bermanfaat hartanya baginya. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Begitu juga kekuasaannya tidak ada manfaatnya lagi di hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan seterusnya. Bagaimana penderitaan yang sangat dahsyat di hari kiamat. Imam Bukhari membawakan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan ghurata ghulla. Sesungguhnya nanti kita di hari kiamat akan dibangkitkan di dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tanpa dikhitan. Itu keadaan kita dibangkitkan di yaumil qiyamah. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merasa keheranan. Ar-rijalu wan nisa'u jami'a, laki-laki dan perempuan berkumpul dalam keadaan seperti itu. Yanzuru ba'duhum ila ba'd. Tentu mereka akan melihat satu sama lainnya. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tanpa dikhitan, baik itu laki-laki dan perempuan. Heran, seolah-olah kejadian tersebut yang dialami di dunia, bagaimana orang di dunia melihat perihal seperti itu akan melototinya. Lalu kata Nabi SAW, al-amru asyaddu ayyuhimmahum min zalik. Perkara di akhirat lebih dahsyat daripada hal-hal yang seperti itu. Jadi masalah aurat, masalah itu tidak dipikirkan lagi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana keselamatan mereka di akhirat kelak. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Banyak kita jumpai nas-nas yang menyebutkan seperti riwayat Adi bin Hatim, bagaimana seorang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala fardan, sendiri-sendiri. La tarjuman, tidak terjemahan. Lalu disebutkan semuanya. Tanggal sekian, hari sekian engkau melakukan ini, tanggal sekian, hari sekian, cukup semuanya catatannya. Tidak ada satupun yang luput dari apa yang telah kita kerjakan, kita lakukan di dunia. Dan keadaan manusia ketika itu, kita semuanya dibangkitkan di yaumil mahsyar. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya,
ada yang keringatnya sampai ke betisnya dan bahkan sampai menenggelamkannya, saking panasnya, karena matahari ketika itu jaraknya cuma 1 mil. Masyarakat muslimin rahimani wakumullah, itu sedikit pelajaran kita tentang hadis cuplikan yang pertama yang tentang penderitaan di hari kiamat. Lalu waman yasara ala mu'syirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan, di sini dijelaskan biasanya kesulitan itu masalah hutang, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Masyarakat muslimin wal muslimat, menghilangkan beban hutang ada beberapa tingkatannya. Yang pertama yaitu dengan menunda jatuh temponya. Misalnya kita berhutang itu dicatat tanggal berapa akan dibayar, misalnya 1 bulan, 2 bulan sesuai dengan kesepakatan. Dan adab bagi orang yang diberi hutang atau orang berhutang, jika tidak mampu segera datangnya. Misalnya tanggal hari sekarang 26 Agustus 2023, hari Sabtu, berjanji untuk membayar hutang, maka datangi, sebutkanlah kondisinya. Tidak sanggup untuk sekarang, maka ditunda 1 bulan lagi atau 2. Yang penting ada kabarnya. Itu adab orang yang berhutang apabila belum sanggup untuk membayarnya. Adapun yang kedua yaitu membebaskan sebagian hutangnya. Misalnya dia mempunyai hutang 10 juta, lalu kita tagih 5 juta atau lebih dari itu, kurang dari itu, maka itu namanya memudahkan urusan saudara kita. Tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan yang ketiga, yaitu membebaskan hutangnya, dianggap pemberian, bebas, lunas. Dan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Kenapa disinggung masalah ini? Banyak pembahasannya, dan rata-rata kita di pasar tentu tidak luput dengan hutang piutang. Maka belajarlah, kita kaji kembali tentang masalah hutang piutang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhutang, Nabi menyebutkan anna rajula iza gharima haddatha fakadzdzaba. Jika orang berhutang itu berbicara, dia berdusta. Wa'ada fa akhlafa, dan jika berjanji dia berdusta. Ini jamaah memelototi. Ini pengalaman ya. Disebut aibnya semua. Sama, kita sama-sama pedagang. Jadi tidak membuka aib. Membuka aib yang berbicara juga. Pelajaran bagi kita bagaimana indahnya agama kita mengaturnya semuanya. Seluruhnya diatur dari agama kita. Sehingga hubungan kita sesama muslim, sesama muslimat, sesama pedagang, sesama penjual dan pembeli harmonis. Jadi jangan berdusta jika berbicara, dan jangan ingkar janji. Seperti kita sebutkan, tidak sanggup membayarnya tanggal 26 Agustus 2023, minta jatuh tempo, undur. Itu adabnya jika kita belum sanggup membayarnya. Lalu yang ketiga, waman satara musliman satarullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Bagaimana malunya kita di dunia. Kita ingat ketika masih belajar dahulu sekolah dasar, jika ada kesalahan tagak itiak, malu. Tagak itiak, angkat kaki, pegang telinga, malu. Nanti di yaumil qiyamah semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita aslinya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi mengajarkan kita, dan salah satu zikir kita di pagi hari dan petang hari, Allahumma asturni aurati. Ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah kesalahanku, sehingga Allah nanti ketika mengadili kita di dunia, di akhirat, di yaumil mahsyar, Allah tidak sebutkan kepada seluruh makhluknya, seluruh manusia, tetapi cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu yang terakhir, wallahu fi auni abdi maka kana abdu fi auni akhi. Sungguh Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya. Apapun bentuknya, seluruh bantuan.
Kita tutup kajian kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamul Kabir. Lan amshiya ma'a akhi fi hajatin, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, ahabbu ilai an a'tika fi hadzal masjid al-syahra, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini 1 bulan. Dibayangkan keutamaan seseorang yang memberikan kegembiraan kepada saudaranya, yang membebaskan hutangnya misalnya, memberikan keringanan, menghilangkan kesusahannya, yang membantu saudaranya, itu lebih dicintai oleh Nabi SAW dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ini sedikit motivasi bagi kita. Dan Syekh As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwasannya di antara kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia bermuamalah dengan saudaranya, anggaplah dia bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita sebutkan di situ? Karena kalau kita menolong orang karena Allah Subhanahu wa taala, ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia. Walaupun tidak ada ucapan la nu'mikum jazaa'u wala syukura, walaupun tidak ada kata terima kasih atau balasan dari orang yang kita bantu, tidak masalah. Walaupun kita di belakang kita dijelekkan, tidak masalah, karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan kebaikan yang serupa. Maka ini membuat hati kita lapang, membuat kita bahagia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.